Channel YouTube Kipoin Cerita mempersembahkan kisah Ken Arok dan Kilau Cahaya Ken Dedes. Di sebuah lembah hijau di tanah Jawa, hiduplah seorang pemuda bernama Ken Arok. Ia adalah pemuda yang lincah, berani, dan suka menolong siapa saja yang membutuhkan. Meski berasal dari keluarga sederhana, Ken Arok memiliki hati yang besar dan impian yang tinggi. Ia ingin membawa kedamaian bagi semua orang. Suatu hari, saat Ken Arok berjalan melewati hutan untuk mencari kayu bakar, ia mendengar suara gerobak terperosok. Tanpa ragu ia berlari mendekat. Di sana, ia melihat seorang wanita muda dengan pakaian sederhana namun berwibawa. Ia bernama Ken Dedes, putri dari seorang pendeta bijak. Gerobaknya terjebak di kubangan lumpur, dan batang kayu besar menghalangi roda. "Biarkan aku membantumu," kata Ken Arok sambil tersenyum ramah. Dengan tenaga dan kecerdikannya, Ken Arok berhasil mengangkat kayu besar itu, dan membantu gerobak keluar dari lumpur. Ken Dedes tampak kagum sekaligus lega. "Terima kasih, Arok. Aku ingin mengantar obat-obatan ke desa sebelah. Penduduk di sana sedang sakit," ucap Ken Dedes. "Kebetulan aku juga menuju ke arah sana." "Biar aku menemanimu," jawab Ken Arok. Mereka pun berjalan bersama melewati hutan yang tenang. Sinar matahari menembus dedaunan seperti lampu kecil yang menari-nari. Ken Arok dan Ken Dedes berbincang tentang banyak hal, tentang masyarakat, tentang harapan, dan tentang bagaimana dunia akan lebih baik bila semua orang saling membantu. Sesampainya di desa tujuan, Ken Arok melihat hal yang membuatnya terharu. Ken Dedes langsung turun dari gerobak dan mengobati para penduduk. Ia membalut luka, memberikan ramuan, dan menenangkan anak-anak yang ketakutan. Tangannya lembut, wajahnya menenangkan, dan hatinya penuh perhatian. "Arok," kata Ken Dedes sambil tersenyum, "aku percaya, bila kita bekerja bersama, kita bisa membuat dunia ini lebih damai." Kata-kata itu tertanam di hati Ken Arok, seperti biji yang kelak tumbuh menjadi pohon besar. Beberapa hari kemudian, desa tempat mereka berada, ada kabar bahwa wilayah mereka dilanda gangguan dari kelompok perusuh atau perompak. Penduduk takut meninggalkan rumah, dan perdagangan terhenti. Ken Arok tergerak. "Aku tidak bisa membiarkan orang-orang hidup dalam ketakutan," katanya pada Ken Dedes. "Jika kau pergi, biarkan aku membantumu menyusun rencana," kata Ken Dedes dengan tenang. Mereka duduk bersama, di bawah pohon beringin besar. Ken Dedes memberi saran, agar Ken Arok tidak bertarung dengan kekuatan semata, melainkan dengan kecerdikan dan kerja sama. Esoknya, Ken Arok pergi bersama para warga, yang berani mengatur strategi. Mereka menyalakan obor sebagai tanda persatuan, dan membawa alat musik bambu, untuk membuat suara keras. Ketika perusuh datang, para warga menyalakan obor bersamaan, dan memainkan bambu itu hingga bergema keras. Para perusuh terkejut. Mereka mengira desa itu memiliki pasukan besar, bukan hanya warga biasa. Karena takut, mereka lari terbirit-birit. Penduduk bersorak kegirangan, dan Ken Arok tersenyum lega. "Ini semua berkat kerjasama kita," ujarnya. Sejak hari itu, warga semakin mengenal dan menghormati Ken Arok dan Ken Dedes. Mereka melihat bahwa kedua anak muda itu tidak hanya berani, tapi juga bijaksana dan penuh kasih. Waktu pun berlalu, dan Ken Arok semakin terkenal sebagai pemimpin yang adil. Ken Dedes pun dikenal sebagai perempuan yang membawa ketenangan dan cahaya bagi siapa saja yang berada di sekitarnya. Suatu sore, ketika matahari terbenam di balik gunung, Ken Arok berkata, "Dedes, kau selalu bilang bahwa dunia bisa menjadi lebih damai jika kita saling membantu. Aku ingin menjadi pemimpin yang membawa cahaya itu." Ken Dedes tersenyum lembut. "Arok, selama kau menuntun dengan hati, aku yakin cahaya itu akan selalu menyertaimu." Dari situlah awal mula perjalanan besar mereka dimulai, sering bersama. Mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka menunjukkan bahwa keberanian dan kebaikan hati bisa mengubah dunia, dan bahwa cahaya kecil dari dua orang yang peduli bisa menerangi seluruh negeri.